Keempat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min baladin, tidak ada satu negeri pun, illa sayatu'uhud dajjal, kecuali pernah diinjak oleh dajjal, pernah dikunjungi oleh dajjal. Walau alam, apa ini ukuran negerinya, apakah negara, pulau, kota, atau bahkan kecamatan. Tapi biasanya balad merujuk kebangsaan ya. Kalau kita misalkan Nusantara, Nusantara mencakup Malaysia, Brunei, Singapura. Semua negeri-negeri yang ada di dunia itu pasti pernah dikunjungi Dajjal, dan Dajjal memperlihatkan kekuasaannya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Walaisa naqbun min anqabiha, tidak ada satu jalan pun di antara jalan-jalannya. Naqab itu jalan di antara dua gunung ya. Jalan, kalau disebut lembah enggak, karena jalan naqbun itu. Di kita ada istilah manakib. Manakib itu perjalanan hidup. Manakib Abu Bakar, manakib Umar, manakib Utsman, artinya adalah perjalanan hidup para sahabat. Termasuk manakiban, ya non manakiban deh. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan tentang bagaimana riwayat hidup beliau. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang menuju ke Madinah dan Makkah illa alaihil malaikah, kecuali ada malaikat sofin yang berbaris, tahrusuhuma, menjaga Makkah dan Madinah, sehingga tidak mungkin dimasuki oleh Dajjal. Fayanzilu bisabakhoh, sampai Dajjal masuknya lewat rawa. Bukan lewat jalan yang biasa, lewat rawa. Tapi kemudian fatarjuful Madinah, Madinah kemudian bergoyang ya, gempa, bergetar. Salasa rojafatin, 3 goncangan, bergoncang 3 goncangan.
yukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafik. Allah mengeluarkan darinya semua orang kafir dan orang munafik. Jadi di akhir zaman ada orang kafir di Makkah, di Madinah, orang munafik juga ada. Zaman Nabi juga ada, ya, di Makkah, di Madinah orang kafir, orang munafik. Tapi nanti, nah pas zaman datangnya Dajjal ini semuanya dikeluarkan. Jadi boro-boro Dajjal masuk ke Makkah, Madinah, yang di dalam Makkah, Madinah pun dikeluarkan, ya, terpental keluar Madinah. Disebut kula kafir berarti termasuk Dajjal. Dajjal kan kafir. Orang yang beriman pada Dajjal pun kafir, apalagi Dajjalnya, raja kafirnya. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim, ya. Ini 5 hadis yang akan kita baca. Ini semuanya hadis riwayat Muslim, dan nanti yang panjang riwayat Bukhari juga. Bukhari Muslim muttafaq alaih. Hadis berikutnya masih dari Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yatba'ud dajjal min yahudi asbahan sab'una alfan. Akan menjadi pengikut Dajjal orang Yahudi Asbahan. Asbahan itu Isfahan, ya, daerah Iran. 70.000 alaihimut toyalisah, semuanya memakai toyalisah, ya, tenaun helm, ya, penutup kepala, pelindung kepala, pasukan perang. Jadi artinya sempurna, berperalatan lengkap, ya, siap perang, bahkan dengan penutup kepalanya. Masa penutup kepala saja tidak pakai baju perang? Artinya bahwa Dajjal ini, ya, didukung penuh nanti oleh Yahudi. Dalam hal ini sama dengan ajaran Kristen. Kristen juga mengajarkan Dajjal dan pengikutnya adalah Yahudi. Maka dari itu orang Kristen juga sama memusuhi Yahudi sepanjang sejarahnya. Baru akhir-akhir ini saja agak berdamai karena ada musuh yang sama, yaitu umat Islam. Tapi kalau kita lihat bagaimana sejarah Yahudi, ya, dalam film-film barat misalkan, atau sejarah barat secara umum, Yahudi itu ditindas oleh orang Kristen karena, ya, sebagai pengikut Dajjal, pengikut setan. Dan nanti ada hadis-hadisnya tentang peperangan akhir zaman, di mana Yahudi semuanya tidak ada yang bisa menyembunyikan diri, melainkan dibinasakan. Ini disebut dari Iran, ya, sekarang kita rasakan kan. Memang Syiah itu ajarannya, ya, dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu Yahudi, ya, dan lebih mirip ke Yahudinya daripada ke Islamnya. Salah satu yang paling kentara adalah mereka berani mengkafirkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mayoritas sahabat semuanya kafir. Karena kafir berarti mereka tidak mengambil ilmu dari sahabat. Makanya Qur'annya beda, hadisnya beda. Cing pira kudu disebut Islam, ya. Meskipun mereka mengatakan la ilaha illallah, yaitu surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Ujung-ujungnya kan wallahu yashhadu inna munafiqina lakadzibun. Jadi meskipun mereka syahadat, wadul syahadat, masa syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Qur'annya nggak dipakai, hadisnya nggak dipakai, akidahnya beda, sholatnya beda, semuanya beda. Sama cina yang di Ranca Ekek mah misalkan, yang di Kiara Condong mah sama harupun orang, ya. Tapi ketika mereka misah sendiri ya beda. Dan sekarang ada hikmahnya, dunia YouTube itu nggak bisa menyembunyikannya. Di YouTube jelas bagaimana sholat Syiah, ibadah Syiah, nggak bisa disembunyikan.
Karena Syiah itu memiliki akidah taqiyah. Taqiyah itu boleh berpura-pura menyamakan diri dengan Kristen, menyamakan diri dengan Ahlus Sunnah, menyamakan diri dengan Hindu pun nggak apa-apa kalau mereka dalam posisi terdesak. Termasuk Yahudi yang saat ini menguasai di Palestina, ya, yang namanya Israel. Karena nanti dibunuhnya di sana. Jadi pendukung Dajjal itu Yahudi. Nah, Yahudinya sekarang sudah ada di tanah suci Palestina. Kemudian wa an Ummi Syarik radhiyallahu anha anna sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yafirranna an-nasu minad dajjal fil jibal. Pasti orang-orang akan melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Jadi nanti pas zaman Dajjal itu mayoritas umat Islam pada mengungsi, tidak ada di kota tapi ada di gunung-gunung di pedesaan. Ini sama dengan yang Nabi sabdakan dalam hadis tentang akhir zaman. Nanti ciri kiamat itu adalah harta yang paling berharga adalah kambing yang digembalakan di puncak-puncak gunung. Yafirru bidini minal fitan. Dia lari dengan agamanya karena banyak fitnah. Fitnah itu kekacauan di kota, di negeri yang tidak bisa dia tuntaskan. Kalau dia tetap ada di sana malah terbawa binasa, ya, maka dia melarikan diri, meninggalkan emasnya, peraknya, hartanya, mobilnya, semua ditinggalkan, hanya tersisa kambing, ya. Dan itu harta yang paling berharga. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah. Tidak ada sejak Nabi Adam diciptakan sampai terjadinya kiamat amrun akbaru minad dajjal. Satu perkara yang paling berat cobaannya, paling berat ujiannya daripada Dajjal. Makanya kita sampai berdoa khusus di setiap akhir sholat, wa min fitnatil masihid dajjal, karena betul-betul sangat dahsyat, ya, lebih dahsyat dari godaan harta, tahta, wanita, ya, Dajjal ini. Tentu konteksnya ini nanti di zaman akhir zaman. Kalau sekarang belum ada Dajjalnya, ya dunia kan. Yang paling Nabi takutkan itu bukan kita miskin, tapi justru yang paling Nabi takutkan itu kita semua jadi orang yang kaya. Sesudah jadi orang yang kaya, ya, Nabi sendiri yang menyabdakan yang paling beliau takutkan tuh nanti fatana fasuha, semuanya saling bernafsu. Kalau saling bernafsu, saling bermusuhan, saling konflik, ya itu kalau konteksnya hari ini. Kemudian ria, itu ria aspeknya aspek hati. Yang Nabi takutkan katanya ria. Ya, dari aspek syirik yang paling Nabi takutkan bukan umat Islam menyembah berhala, tapi umat Islam ria. Kan salah satu ria itu adalah dunia. Orang yang meniatkan dalam hidupnya untuk dunia itu salah satu jenis ria. Jadi bisa nyambung hadis-hadis tentang apa yang paling Nabi takutkan antara ria, dunia, kemudian ini Dajjal. Dajjal itu nanti, ya, sekarang kita belum mengalaminya. Kalau sekarang ini antara ria, syirik asgor, dan yang kedua tentang dunia. Kita rasakan sendiri ketika Indonesia belum merdeka, ya, masih terjajah, semuanya berjuang. Sesudah kaya segala aya, ya, parasea bapaksin lagi para rasea liur ngebandung manana. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yakhrujud dajjal
akan keluar nanti Dajjal. Fayatawajjahu kibalahu rijulun minal mu'minin. Lalu ada seorang kaum mukmin, seorang mukmin yang pergi menghadapnya. Ini kata Nabi nanti di akhir orang yang paling pemberani, orang yang paling kuat syahadatnya, kesaksiannya, paling kuat imannya. Orang lain lari ke gunung, ieu mah didatangan, aing nyaho cenah beurnya bahasa Sunda nama, ku aing sangarupan cenah gitu. Nah ka Dajjal mah tong sopan-sopan deui. Fayatalaqaul masalihud Dajjal. Tapi sebelum bertemu Dajjal, dia dihadang oleh para pengawalnya, pasukan Dajjal. Mata-mata, ya arti asal masalih itu mata-mata, informan-informan, intel-intel. Fayaquluna lahu, lalu kata intel-intel itu kepada seorang mukmin yang akan menemui Dajjal, ila aina ta'mid, Anda mau pergi kemana? Orang mukmin itu menjawab, amidu ila hadzal ladzi kharaja, aku akan pergi menemui seseorang yang baru keluar, maksudnya Dajjal, untuk memastikan ini Dajjal atau bukan, sekaligus nanti mengumumkan. Saya merujuk syarah-syarah hadis termasuk syarah An-Nawawi, ini riwayat Muslim kan, belum menemukan ini rajulun mukmin siapa. Pokoknya ada seorang mukmin yang paling pemberani, dia bukan menghindar dari Dajjal, dia menghadapi Dajjal. Fayaquluna lahu, lalu para pengawalnya bertanya kepada seorang mukmin itu, awama tu'minu bi rabbina, apakah Anda beriman kepada Rabb kami? Jadi kata pengawal Dajjal, Dajjal itu Tuhan. Kemarin kita sudah bahas, ada Dajjal yang sebatas mengaku nabi, jumlahnya 30 menjelang hari kiamat atau sebelum kiamat. Nah ini mah Al-Masih Dajjal mah rajanya, bukan mengaku nabi lagi, tapi mengaku sebagai Tuhan. Fayaqul, lalu seorang mukmin itu menjawab, ma bi rabbina khofa, Tuhan kami tidak memakai pakaian, tidak memakai busana. Masa ada Tuhan makhluk gitu? Kalau itu betul Dajjal itu Tuhan, masa kelihatan? Kalau kelihatan berarti wujud makhluk. Fayaqulun, lalu pasukan Dajjal itu mengatakan, uktuluh, bunuh dia aja. Udah berani melawan Dajjal, Tuhan Dajjal, mengingkari Tuhan Dajjal, ketuhanan Dajjal. Tapi fayaqulu ba'dhum li ba'din, sebagiannya saling berkata, pasukan-pasukan Dajjal yang mau membunuh itu, alaisa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu, kan cenah Tuhan kalian, maksudnya Dajjal, sudah melarang kita untuk membunuh tanpa sepengetahuan dia. Kalau sekarang orang ini dibunuh, kan kata Dajjal jangan main bunuh sebelum ada izin dari Dajjal gitu. Tapi dia ngomongnya Tuhan, kan Tuhan sudah melarang kita membunuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Fayantoliqu nabi ila Dajjal, lalu dibawalah orang itu, orang mukmin ini menghadap kepada Dajjal. Fa idza ra'ahul mu'min, ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, dia langsung menyeru, ya ayuhan nas, hei orang-orang, semua manusia, inna hadzal Dajjal, wanian, ini adalah Dajjal alladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang sudah dijelaskan dulu, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang misi orang mukmin ini memang ingin menemui Dajjal dan kemudian hendak mengumumkan, memberitahukan ini Dajjal sudah ada. Pokoknya cirinya orang yang istimewa dan dituhankan, ya. Fayamurud Dajjal bi fayushabbahu, lalu Dajjal memerintahkan agar dia dibunuh. Fayaqul, kata Dajjal, khudhuh wasujju, tangkap dia, wasujju, sujju itu lukai dia di wajahnya, ya, tonyokan jen. Fayusau dhahruhu wa batnuhu dorban, lalu kemudian diluaskan punggungnya dan perutnya untuk dipukul, maksudnya disiksa, ya, dari mulai kepala, sujud itu luka di kepala, punggungnya, kemudian bagian depannya. Ini kan kalau orang yang tidak berilmu ngapain mau bunuh diri kan, ya. Tapi Nabi nanti menyebut ini justru orang yang paling syahid, paling berani dalam mati syahid. Orang-orang ketika tahu ada manusia aneh yang mengaku Tuhan pada lari ke gunung-gunung, ini mah disamperkeun. Bukan bunuh diri, tapi justru untuk membuktikan bahwa Dajjal itu bukan Tuhan, ya. Misi orang ini, sebagaimana nanti akan kita baca, justru untuk membuktikan bahwa Dajjal ini Dajjal dan dia bukan Tuhan, ya. Tadi yang pertama argumentasinya, masa Tuhan berpakaian, masa Tuhan berbusana, ya, masa Tuhan wujudnya berwujud benda. Fayaqul, lalu Dajjal berkata, awat ma tu'minu bi, ketika pasukannya menyiksa dia, kata Dajjal, sekarang kamu beriman kepadaku tidak? Kemudian kata seorang mukmin itu, antal masihul kadzab, kamu adalah Al-Masih yang dusta. Kan ada Al-Masih Isa bin Maryam, ya, Al-Masih As-Siddiq. Kamu justru cenah Al-Masihul kadzab, beuki we, ya. Tadi Dajjal, sekarang disebutkan kamu Al-Masihul kadzab, rajanya para pendusta. Fayu'maru bihi fayu'syaru bil mi'syar, maka sesudah disiksa dia enggak mau beriman, kata Dajjal, taruh gergaji min mafrikihi, mafriki itu ya ubun-ubun, ya, hatta yufarraqu baina rijlai, kemudian dibelah, ya, sampai terpisah di antara dua kakinya, dibelah dua. Ini orang mukmin tadi, ya, yang menurut orang berilmu ini mau bunuh diri. Bukan bunuh diri, membuktikan bahwa ini Dajjal. Kemudian sesudah dia mati dengan badan yang terbelah dua atas perintah Dajjal, tsumma yamshid Dajjal bainal qit'ataini, kemudian Dajjal mendekati dua belahan tubuh seorang mukmin tadi yang sudah mati, yang sudah terbelah dua. Tsumma yaqulu lahu, kemudian kata Dajjal, kum, hiduplah kamu, bangunlah kamu. Ini kekuatan Dajjal. Fayastawi qaiman, seorang mukmin yang tadi sudah mati terbelah tubuhnya dua itu kemudian hidup lagi dan berdiri lagi. Ini yang membuat para pengikut Dajjal mengatakan bahwa Dajjal itu adalah Tuhan, ya. Di hadis yang sebelumnya kan, kalau kata Dajjal kering semua ini hutan, langsung garing, ya. Kalau padang pasir yang tandus, kata Dajjal, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuh jadi subur. Kalau ini menghidupkan yang mati.
persis ya, Al-Masih Nabi Isa juga kan bisa menghidupkan yang mati. Kayak disebut Al-Masih, manusia istimewa. Cuma kalau Nabi Isa Al-Masih As-Siddiq, kalau ini Al-Masih Al-Kadzdzab. Tsumma yaqulu lahu, kemudian kata Dajjal ke seorang mukmin yang tadi sudah dibangkitkan, atu'minu bi, sekarang kamu beriman kepadaku bahwa aku Tuhan. Fayaqulu mazdadtu fika illa basirah, sekarang justru menjadi tambah jelas, tambah yakin kamu Dajjal. Ya kita kan sudah tahu ini hadis kan. Seandainya gitu ya, ada di antara kita, bapak lah tong abinya nanti pas zaman Dajjal datangan pasti kieu gitu, pasti begini, takut mati nanti dihidupkan lagi oleh Dajjal, justru untuk membuktikan bahwa dia memang Dajjal. Saya sekarang semakin jelas bahwa kamu Dajjal. Tsumma yaqul, kemudian kata mukmin itu, ya ayuhan nas, hei manusia, berarti ada ya para pengikutnya, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin nas, sungguh Dajjal tidak bisa melakukan hal yang sama tadi sesudahku kepada siapapun. Ini untuk membuktikan. Jadi mukmin itu sengaja datang ke Dajjal untuk membuktikan bahwa dia Tuhan palsu. Tadi dia membunuh saya, menghidupkan saya, ngan ayeuna sekali-kalinya tidak akan bisa lagi. Fayakhudhu Dajjal yadhbahu, kemudian Dajjal menariknya untuk memenggal lehernya. Fayaj'alullahu ma baina raqabati ila tarkuwati nuhasan, tapi tiba-tiba antara leher sampai kepalanya Allah memberikan perlindungan dengan tembaga. Mau dikadek tiba-tiba membodakan mah juga Iron Man lah nya, jolaya busian gitu. Ada tembaga enggak mempan. Fala yastatiu ilaihi sabilan, Dajjal bingung ya, dek ngadek belah mananya, mau memenggal leher sebelah mananya, sudah dilindungi oleh tembaga. Fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi, lalu Dajjal menarik kaki dan tangannya. Fayaqdhifu bi, lalu melemparkan dia. Fayahsabun nas annama qadhafahu ilan nar, para pengikutnya mengira bahwa orang mukmin itu dilempar ke api, karena memang jadi ini kalau diuraikan bikin pembakaran, udah gitu kemudian ditarik dan dilempar, dibakar hidup-hidup orang mukmin tadi. Nah, para pengikutnya mengira bahwa seorang mukmin tadi dibakar oleh Dajjal. Tapi kata Nabi, wa innama ulqiya fil jannah, justru dia dilemparkan oleh Dajjal menuju surga. Ini bisa dua makna, Pak. Walau alam kan ya. Saya dari awal kita harus yakin ini hadis Nabi, tapi pasti rinciannya walau alam. Tapi bukan dengan berarti walau alam jadi tidak yakin, jangan. Ada wilayah-wilayah yang harus kita yakin secara ijmalinya, tapi tafsilinya kita jangan memastikan. Ya. Jadi makna yang pertama tadi, dia dibakar hidup-hidup, para pengikutnya mengira bahwa itu adalah dia mati terbakar, tapi kata Nabi sebenarnya dia mati syahid ke surga. Atau seperti yang kemarin dijelaskan, kata Nabi Dajjal itu nanti ada api, ada air. Yang api menurut Dajjal itu adalah air. Yang air menurut Dajjal kata Nabi itu adalah api. Jadi jangan milih ke air Dajjal, tapi milih ke apinya Dajjal. Dalam riwayat lain kan sungai api dan sungai air. Nah, umat Islam
jangan takut nanti dilemparkan, dibakar hidup-hidup oleh Dajjal ke sungai api, karena itu sebetulnya air. Jadi orang-orang mengira seorang mukmin yang tadi itu dilemparkan ke api dan mati, padahal sebenarnya enggak. Di dunianya dia enggak jadi mati. Karena kata Nabi di hadis yang sebelumnya, yang dilihat api itu sebetulnya air, yang dilihat air itu sebetulnya api, dan pilihlah yang api, apinya Dajjal. Jangan takut mati, karena itu yang menyelamatkan. Wallahu alam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza a'dhamun nas syahadatan inda rabbil alamin. Inilah orang yang paling dahsyat syahadatnya menurut Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dia berani sendirian melawan Dajjal. Ya. Ini kurang lebih mirip lah dengan hadis Nabi, afdolul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad adalah kalimat yang benar, ya, menyatakan yang benar di hadapan pemimpin yang dolim. Para ulama menjelaskan mengapa jihad yang paling utama. Kalau jihad yang biasa kan bawa senjata, kan pakai pelindung diri, kan bisa kabur, ya, kalau terdesak, bisa membunuh. Kalau di hadapan penguasa mana bisa membunuh, yang pasti terbunuh gitu. Jadi karena resikonya lebih berat, ya, gak mungkin membunuh, gak mungkin selamat, gak mungkin lari, gak mungkin kabur. Justru kalau penguasanya ngambau nurut, pasti membunuh dia. Resiko matinya lebih besar. Maka dari itu oleh Nabi disebutkan afdolul jihad. Dan kalau jihad biasa mah ke pasukannya, ini mah langsung ke kegedean, ya. Hesepan urang ge wani ngomong teh ngeutik teh dihanapnya. Ai yang harapan presiden mah disuguhan makan cara radel. Pastinya juga nggak berani. Itu makanya disebut afdol jihad. Ini juga sama. Mengapa menjadi syahadah di sini mati syahid atau kesaksian syahadat yang paling mantap? Karena dia berani mati. Nah, orang sudah berani mati bahkan melawan Dajjal, membuktikan bahwa ini Dajjal, itu orang yang paling hebat syahadatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.